menjelaskan tentang kisah perempuan hebat yang salah satu dari Mujahiddah Muhajirah, seorang perempuan yang sangat hebat di dalam mempertahankan keimanannya. Beliau adalah seorang sahabatnya Rasulullah yang dalam endingnya menjadi istri baginda Nabi Muhammad. Beliau bernama Ummi Habibah. Ummi Habibah ini bukan nama asli, nama aslinya adalah Romlah bin Sakhor bin Harbin bin Umayyah bin Abdi Samsin. Sakhor ini nama lain juga, nama asli juga. Yang terkenal namanya adalah Abu Sufyan. Jadi Ummu Habibah atau yang bernama Romlah binti Sakhor bin Harbin bin Umayyah bin Abdi Samsin ini, beliau dalam awal-awal sebelum Rasulullah diutus menjadi utusan Allah sudah punya suami yang bernama Ubaidillah bin Zaksin, seorang pemeluk agama Ibrahim yang sangat taat. Maka setelah Rasulullah diutus, Ubaidillah bin Zaksin, suami Romlah atau Ummu Habibah ini, mengajak sang istri untuk masuk agama Islam, mengikuti ajaran Rasulullah, karena melihat kesamaan nilai-nilai agama yang dibawa Rasulullah dengan agama Nabi Ibrahim. Maka akhirnya keluarga ini, Ummu Habibah dan Ubaidillah ini, menganut agama Islam dan menjadi sahabat Rasulullah yang masuk dalam kategori muhajirah, yang hijrah yang awal, as-sabiqun awwalun minal muhajirin. Namun perjalanan sangat sulit dalam awal-awal Islam, di mana setelah mereka ini masuk Islam, satu demi satu rintangan, halangan, bahkan intimidasi dan juga ancaman kerap menghadap kepada keluarga ini. Akhirnya Rasulullah menganjurkan keduanya untuk ikut hijrah, untuk bersama-sama hijrah dengan kaum muslimin yang lain yang saat itu benar-benar masih sedikit, minoritas sekali di Makkah. Mereka akhirnya hijrah ke Abbasah atau yang terkenal dengan negara Ethiopia. Setelah mereka bertahun-tahun berada di Abbasah, mendengar perkembangan Islam di Makkah seperti apa, ada kabar kalau sudah mulai berkembang Islam di Makkah. Akhirnya sebagian dari orang-orang yang hijrah ke Abbasah ini pergi ke Makkah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata Islam di Makkah tidak semakin baik, dalam artian pemeluknya semakin banyak, tapi yang masuk Islam penyiksaan demi penyiksaan, bahkan ada yang akhirnya sampai berakhir dalam kematian. Akhirnya kabar ini sangat sangat mengganggu perasaan yang dialami oleh Ubaidah bin Zaksin ini. Maka Ubaidah bin Zaksin melihat apa yang ia harapkan dari Islam ternyata tidak kunjung-kunjung berubah. Yang mereka harapkan adalah perkembangan Islam, segera bisa kembali ke Mekah untuk berkumpul dengan keluarga, tapi ternyata Islam di Mekah belum sebaik yang mereka bayangkan, bahkan semakin dalam posisi terpuruk. Maka akhirnya Ubaidah bin Zaksin ini masih berada di Abbasah, mengajak Ummu Habibah untuk berubah, tidak mengikuti Islam karena kecewa dengan Islam, yaitu mengajak untuk pindah agama, dalam arti yaitu murtad, untuk mengikuti ajaran Nasrani, tidak kembali ke Mekah tapi berubah, yaitu masuk agama Nasrani. Namun Ummu Habibah ini seorang perempuan yang hebat, yang punya keimanan yang kuat. Sekali dia memeluk agama, sekali berkeyakinan atas agama Islam ini benar, beliau walaupun yang mengajak adalah suami, beliau rela untuk berpisah dengan suami, bercerai dengan suami untuk tetap mengukuhkan agamanya. Akhirnya berpisahlah antara Ummu Habibah dengan sang suami, bercerai karena sang suami murtad. Maka perjalanan waktu, akhirnya Ummu Habibah ini mau pergi ke Mekah, keluarganya juga belum mendukung, bahkan
ayahnya adalah satu-satunya musuh Rasulullah yang paling kuat. Ayahnya adalah sebagai Sonadidu Quraisy, yaitu tokoh Quraisy yang berada di tempat terdepan untuk memusuhi Rasulullah, yang merencanakan untuk makar kepada Rasulullah. Akhirnya Ummu Habibah ini nggak bisa masuk ke Mekah dalam artian dengan aman dan dengan damai, apalagi masuk ke keluarganya. Maka Ummu Habibah punya inisiatif untuk datang ke Madinah, yaitu mengikuti Rasulullah yang sudah hijrah duluan ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, sebelum Ummu Habibah datang ke Madinah ini, Ummu Habibah dapat kabar, ada penyampaian kabar berita dari sang raja Najasyi, di mana seorang budak yang bernama Abroha, namanya Abroha. Budak ini memberikan kabar bahwa Rasulullah itu mengajak Ummu Habibah untuk datang ke Madinah, untuk hijrah ke Madinah. Dan sebelum Ummu Habibah ini hijrah ke Madinah, beliau bermimpi bahwa beliau akan dipersunting oleh Rasulullah. Akhirnya Ummu Habibah datang ke Madinah dan ternyata betul apa yang dia impikan menjadi kenyataan. Di Madinah Ummu Habibah dilamar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya setelah Ummu Habibah menjadi istri Rasulullah, kehidupan Ummu Habibah beralih menjadi kehidupan yang sangat baik. Beliau bermimpi menjadi Ummul Mukminin dan itu menjadi kenyataan. Dan apa yang diharapkan bahwa di saat-saat di mana Rasulullah dan Ummu Habibah masih berada di Madinah, suatu waktu Abu Sufyan datang ke Madinah, yaitu makar kepada Rasulullah dengan memperalat sang anaknya Ummu Habibah agar Rasulullah tidak memusuhi orang-orang Makkah, dan merayu Ummu Habibah untuk pulang lagi ke Mekah untuk mengikuti ayahnya. Namun Ummu Habibah tidak ikut, dan Rasulullah mengatakan, Rasulullah berdoa di mana, ya Allah, dengan kekuatan keimanan Ummu Habibah, jadikan orang-orang yang dicintai Ummu Habibah mendapat hidayah masuk Islam. Dan ternyata apa? Terjadilah Fathu Makkah, di mana Abu Sufyan, sang ayah dari Ummu Habibah yang saat bertahun-tahun menjadi orang yang terdepan memusuhi Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Dan ketika Abu Sufyan masuk Islam, maka umat Quraisy, orang-orang Quraisy di Makkah yang notabene adalah musuh Rasulullah, akhirnya juga berbondong-bondong masuk Islam. Disitulah sebuah perjalanan kehidupan seorang perempuan mujahidah muhajirah yang kesulitan di dalam mengemban, membawa kekuatan iman, tidak menyurutkan dirinya untuk tetap tabah dalam menghadapi cobaan, dan akhirnya berbuah manis. Beliau diberi bingkisan yang terindah oleh Allah dengan menjadi istrinya Rasulullah. Yang kedua, sang ayah, sang ibu akhirnya oleh Allah diberi hidayah masuk Islam. Disinilah pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa sebuah perjuangan itu akhirnya endingnya akan diberi balasan yang setimpal atas perjuangan itu. Maka dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah. Marilah kita terus melangkah untuk sebuah kebaikan, walaupun walaupun perjalanan sangat terjal, berliku-liku, duri sangat tajam, kita akan melangkah terus, dan akhirnya kita berada di akhir penghujung, yaitu sebuah pintu terbuka, pintu kesuksesan, atau dengan bahasa Al-Quran yaitu Fathullah, atau penaklukan dari Allah SWT. Demikian.